Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Shalom adik-adik semua. Kayaknya adik-adik di rumah masih kurang semangat nih Kak Andro. Iya betul sekali Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Laskar Kristus. Yes. Sore ini Laskar Kristus. Yes. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Ayo. Nah adik-adik, itu adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk dalam ibadah. Betul adik-adik. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat 2 pujian dengan judul apa nih Kak Andro? Matahari bersinar dan pujilah nama Tuhan. Musik. Teng, teng. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet.
adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap kali kami menyebut nama-Mu dalam doa kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah gabungan kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam persembahan, Kak Monik mau nanya sesuatu nih sama Kak Andro. Apa itu Kak Monik? Nah, Kak Andro, kenapa ya hari ini Kak Monik pakai bandar rusa dan Kak Andro pakai topi Santa Claus? Nah, Kak Andro punya kabar baik nih adik-adik. Ada yang tahu nggak kabar baiknya apa? Iya betul, kita ini menyambut Natal. Oke adik-adik, untuk menyambut sukacita Natal kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Dia Lahir Untuk Kami. Nah adik-adik, tibalah saatnya untuk kita persembahan. Nah, hal-hal yang harus adik-adik usahakan itu amplop adik-adik dan juga uang persembahan. Nah, nanti uang persembahannya bisa taruh di dalam amplop ya adik-adik. Nah, di depan amplop ini adik-adik bisa menuliskan tanggal, bulan, hari ini, dan juga tahun hari ini. Nah adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Oh berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Nah adik-adik, tibalah saatnya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Tolong Kau berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Wah, nggak terasa ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Desember. Ye, pasti semua tidak sabar menyambut Natal, bener nggak? Oke, sama dong dengan Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu lainnya. Oke adik-adik, Kak Esther juga tidak lupa mau mengucapkan terima kasih pelayanan liturgos pada minggu ini kepada Kak Monik dan Kak Andro, juga kepada Kak Desta. Kakak-kakak, walaupun kakak-kakak sibuk, Esther tahu tuh, tapi kakak-kakak juga menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Tetap semangat ya Kak ya. Di sini Kak Esther juga mau menginformasikan buat kalian semua bahwa ibadah sekolah minggu dan ibadah SPR untuk kakak-kakak remaja kita laksanakan tinggal 1 kali lagi. Ya, tinggal 1 kali lagi. Jadi tetap setia ya sayang ya. Walaupun nanti kita tidak ibadah online atau ibadah jarak jauh, tapi selalu Kak Esther ingatkan kepada kalian bahwa jangan lupa untuk beribadah setiap hari Minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke sayangku semua. Nah adik-adik, kalian tahu kan bahwa penderita penyakit COVID-19 ini trennya sekarang lagi bertambah banyak. Itu semua karena banyak di antara kita yang sudah tidak disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Kalau anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria, Kak Esther yakin pasti selalu disiplin menggunakan protokol kesehatan ya kan? Iya, oleh karena itu Kak Esther selalu ingatkan kita untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kesehatan kita dan juga untuk kesehatan orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa.
Kita satukan hati, kita satukan iman bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya hanya dengan kuasa Tuhan Yesus saja virus COVID-19 ini segera teratasi. Dan kita juga mendukung pemerintah yang sudah melakukan begitu banyak upaya untuk mengendalikan atau untuk mencari solusi menangani COVID-19 yang ada sekarang ini. Bukan di Indonesia aja adik-adik, tapi di seluruh dunia. Nah, terkait informasi yang barusan Kak Esther sampaikan, karena tren penderita COVID-19 ini semakin meningkat baru-baru ini adik-adik, jadi acara perayaan Natal yang semula kita rencanakan akan dilakukan dengan cara Christmas caroling yang akan dilaksanakan di 5 titik kumpul seperti yang Kak Esther informasikan di minggu lalu, mungkin tidak akan bisa dilaksanakan adik-adik. Tapi adik-adik jangan kecewa. Kak Esther nggak mau kalau adik-adiknya pada kecewa karena kita nggak bisa Natalan secara bersama-sama, walaupun kita sudah bagi-bagi tempat. Nanti pada tanggal 19 Desember 2020 kita akan tetap mengadakan Natal tetapi secara online ya. Jadi YouTube kita akan diisi oleh acara Natal yang super duper singkat tetapi penuh dengan makna Natal, penuh dengan keceriaan. Dan kakak-kakak sekolah minggu akan datang ke rumah adik-adik untuk membawakan hadiah Natal, bingkisan Natal buat kalian semua. Oleh karena itu, Kak Esther pesan buat kalian, segera daftarkan nama kalian atau cek nama kalian di kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing ya sayang ya. Ya untuk yang kelas PAUD mungkin bisa dibantu oleh mama papahnya, bisa cek apakah nama anaknya sudah terdaftar. Karena di bingkisan Natal itu nanti sudah kita pasang label nama dari anak-anak sekolah minggu di kelas masing-masing. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya sayang ya. Jadi Kak Esther mohon bantuannya, adik-adik bisa bantu kakak-kakaknya untuk cek namanya apakah sudah masuk di dalam rekapan yang telah dibuat oleh kakak-kakak sekolah minggu. Atau adik-adik bisa juga langsung menghubungi Kak Esther untuk mencek nama kalian sudah masuk di dalam rekapan atau belum. Silakan hubungi nomor Kak Esther di bawah ini. Ya, Kak Esther harap anak-anak sekolah minggu Gereja Gloria, kakak-kakak remaja Gereja Gloria semua boleh terdaftar dan tidak ada yang ketinggalan. Oke adik-adik, pada kesempatan ini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun, selamat bertambah usia buat kalian semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin dewasa dalam iman, kalian senantiasa diberkati dalam segala hal, dan kalian boleh tunjukkan dalam kehidupan kalian bahwa kalian adalah laskar-laskar Kristus yang boleh menjadi teladan dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian sayangku. Oke sayang, itu dulu informasi dari Kak Esther yang Kak Esther sampaikan kepada kalian minggu ini. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, hubungi Kak Esther deh, langsung telepon atau WA boleh. Kak Esther tunggu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, silakan hubungi kakaknya. Oke adik-adik, sekarang kita akan pisah kelas. Semuanya beribadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Shalom kelas besar, apa kabar? Ayo, mana nih anak-anak kelas besar? Tetap setia ya ibadah sekolah minggunya ya sayang ya. Jangan sampai kalian meninggalkan ibadah hanya untuk kegiatan-kegiatan duniawi yang sudah mencandu diri kalian, seperti main game online atau nonton drama-drama gitu. Jadi kalian tidak bisa meninggalkan kegiatan tersebut dan mengalahkan yang namanya ibadah sekolah minggu. Tapi Kak Esther yakin deh anak-anak kelas besar Gereja Gloria nggak ada yang seperti itu ya. Kalian tetap mengutamakan yang namanya ibadah. Oke sayang, terima kasih karena kalian masih setia untuk ibadah sekolah minggu sampai saat ini. Karena tinggal 1 kali lagi kita akan ibadah
jarak jauh melalui YouTube. Tapi Kak Esther yakin dan percaya kalian tetap beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Walaupun untuk ibadah sekolah minggu di channel YouTube Glow Kids tinggal 1 kali lagi di bulan Desember. Dan kita akan ketemu lagi di bulan Januari 2021. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang akan dibawakan oleh Kak Cia, Kak Esther undang kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga pada minggu ini kami anak-anak-Mu khususnya di kelas besar boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau walaupun jarak jauh dari tempat kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, melingkupi kami, mengurapi kami. Ya Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, berkatilah kami ya Bapa, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan Kak Cia bercerita, Kak Esther mau menyampaikan informasi awal tentang cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Minggu ini kita akan bercerita bagaimana jika seorang yang sudah lanjut umurnya dan tinggal menunggu waktu kematiannya adik-adik. Tentu sebelum waktunya dia meninggal, dia akan menyiapkan surat wasiat tentang bagaimana dia mau membagi harta warisannya. Beberapa surat wasiat itu harus ditandatangani oleh pengacara. Dan kemudian surat tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun juga adik-adik. Benar nggak ya? Iya benar. Bahkan jika orang itu adalah orang yang sangat kaya, pembagian warisan itu menjadi sangat penting buat orang-orang yang ditinggalkannya adik-adik. Beberapa orang memiliki ladang atau peternakan untuk diwariskan. Atau ada juga orang yang meninggalkan warisan seperti perusahaan, pabrik, rumah, apartemen, uang yang banyak, ya enggak? Ya banyak ya seperti itu ya. Banyak orang-orang kaya juga memiliki aset-aset yang tidak ternilai, bahkan ada yang di luar negeri bahkan. Iya adik-adik. Tapi bagaimana ya dengan orang-orang yang tidak memiliki harta? Kira-kira harta warisan apa yang dia tinggalkan untuk orang-orang yang dikasihinya ya adik-adik ya?
Ya, tentu saja kalau orang yang tidak memiliki harta yang banyak, mereka biasanya meninggalkan nasihat-nasihat atau kata-kata berkat buat orang-orang yang dikasihinya. Itu juga adalah harta warisan yang tidak ternilai adik-adik, ya, karena itu akan menjadi pedoman bagi mereka menjalani kehidupan setelah orang yang dikasihinya itu meninggalkan mereka. Oke adik-adik, kira-kira minggu ini Kak Cia mau cerita apa ya? Siapa kira-kira orang itu? Dan kira-kira harta warisan apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang dikasihi? Segera kita dengarkan cerita dari Kak Cia. Halo adik-adik, minggu ini yang cerita adalah Kak Cia. Kita langsung aja ya ke cerita. Nah adik-adik, bangsa Israel sudah sampai di Moab. Lalu mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan terus mereka akan memasuki negeri Kanaan. Tapi ini berarti waktu Musa akan bentar lagi adik-adik. Dia akan berpisah dengan bangsa Israel. Sedih ya adik-adik, dia sudah membawa bangsa Israel sejauh ini hingga mau memasuki negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi waktu Musa akan sebentar lagi adik-adik, ia akan berpisah bersama bangsa Israel. Musa ini tahu bahwa bangsa Israel itu keras kepala atau bandel, nggak bisa dengar adik-adik. Nah, jadi Musa pikir nantinya akan ada bahaya. Bahayanya itu gini adik-adik. Bangsa Israel bisa saja akan melupakan pengalaman mereka di padang gurun dan akan melupakan kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, jadi Musa punya ide nih. Dia akan menuliskan semuanya ke dalam sebuah buku. Musa menulis isi buku itu dimulai dengan cerita malam yang menyedihkan di Kadesi Barnea. Ketika para pengintai memberikan laporan yang jelek dan orang Israel memutuskan untuk tidak merebut tanah Kanaan. Ada ingat kan? Dan terus Musa juga menuliskan sejarah selama 41 tahun. Dan Musa menulis juga hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan. Itu bisa ada dilihat di kitab Ulangan. Dan yang terakhir, si Musa ini menuliskan apa sih yang Musa inginkan untuk bangsa Israel sebelum ia meninggal. Nah, jadi itu ada isi yang dituaikan ke dalam buku yang akan dituliskan oleh Musa itu sendiri. Dan bisa dilihat di kitab Ulangan. Nah adik-adik, dan Musa juga sebelum dia ketemu bangsa Israel, dia mempunyai 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus menentukan dan memilih pemimpin berikutnya untuk bangsa Israel ini. Yang kedua, Musa akan memberikan perintah yang penting untuk para imam. Dan yang ketiga, dia ingin memberkati ke-12 suku bangsa Israel. Tiba-tiba ada suara trompet terdengar di tengah-tengah umat Israel. Itu artinya Musa ini memanggil bangsa Israel untuk suatu pertemuan yang sangat penting. Yang pertemuan ini merupakan pertemuan terakhir juga bagi Musa dengan bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa sih yang dibicarakan oleh Musa? Kalau nggak tahu, kita cari tahu sama-sama ya. Sekarang buka dulu Alkitabnya. Di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan. Ayo cari dulu Alkitabnya, sudah dapat. Terus buka di kitab Ulangan, di Perjanjian Lama ya. Terus kita buka ayatnya yang ke 31. Pasalnya yang ke-31. Kita buka Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Kita ulangin lagi ya. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya.
Yang sudah dapat bisa katakan amin. Amin. Baik, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Oge, orang-orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terdapat negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Amin. Jadi adik-adik, Musa tahu kalau umurnya sudah berapa tadi? Ayo, di ayat yang kedua berapa? Ya betul, 120 tahun, yang artinya dia akan meninggal dan akan meninggalkan juga bangsa Israel dan pekerjaannya sudah sampai di sini. Dia tidak bisa mengantarkan bangsa Israel sampai masuk ke dalam negeri Kanaan. Jadi dia hanya melihat negeri Kanaan itu, adik-adik, dan dia akhirnya meninggal dan Tuhan sendiri yang menguburkan dia. Dan yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah Yosua. Supaya lebih jelas, yuk kita nonton video berikut ini. Musa berbicara kepada orang-orang Israel, "Aku telah berusia 120 tahun dan tidak dapat memimpin engkau. Tuhan telah berkata bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan. Tetapi Tuhan akan memimpin engkau untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Jangan takut, karena Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dia tidak akan gagal atau mengecewakanmu." Musa kemudian memanggil Yosua dan di depan semua orang ia berkata, "Kuat dan beranilah, karena kamu akan memimpin orang-orang ini ke tanah Kanaan. Pastikan mereka sampai di sana. Jangan takut, karena Tuhan akan menyertai engkau di depan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau mengecewakanmu." Musa kemudian menuliskan hukum yang telah ia berikan kepada orang-orang Israel dan memberikannya kepada para imam untuk dijaga. Dia menyuruh mereka membacakannya untuk semua orang setiap 7 tahun ketika mereka berkumpul di tabernakel. Musa memanggil semua orang untuk mendengar hukum Taurat yang dibacakan. Dia menyuruh mereka untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan menaatinya dengan hormat. Tuhan kemudian memanggil Musa dan Yosua untuk bertemu dengan Dia di kemah. Dia menampakkan diri kepada mereka berdua dalam awan besar di pintu masuk tabernakel. Tuhan memberitahu Musa bahwa Musa akan mati.
Tuhan juga mengatakan bahwa setelah orang Israel menaklukkan tanah Kanaan, mereka tidak akan menaati Tuhan lagi dan menyembah dewa-dewa. Jadi Tuhan kemudian meminta Musa untuk menuliskan sebuah lagu yang akan mengingatkan mereka tentang akibat dari ketidaktaatan terhadap Tuhan. Musa pun lalu menuliskan lirik lagu tersebut dan kemudian membacakannya kepada orang-orang Israel untuk dipelajari. Lagu itu memperingatkan mereka tentang kesulitan yang akan mereka hadapi jika mereka bertindak bodoh dan tidak menaati Tuhan. Tetapi lagu itu juga mengingatkan akan kasih dan pengampunan Tuhan jika mereka kembali kepadanya. Lagu itu ucapan syukur atas kekuatan Tuhan dan bagaimana Tuhan akan membawa mereka kepada kemenangan. Pada hari yang sama, Tuhan memberitahu Musa, "Pergilah ke Gunung Nebo di tanah Moab di seberang Yeriko. Lihatlah ke seberang tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan." Tuhan mengatakan, "Ini adalah tanah yang aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan aku berikan kepada keturunan mereka. Sekarang engkau telah melihatnya, tetapi engkau tidak akan memasukinya." Maka Musa pun mati di tanah Moab, seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah dekat Bet-Pur di Moab. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Namun penglihatannya sempurna dan dia sekuat orang-orang muda. Orang Israel berduka cita karena kematian Musa selama 30 hari di dataran Moab. Tidak pernah ada nabi lain seperti Musa, karena Tuhan berbicara langsung kepadanya. Yosua adalah orang yang penuh dengan roh hikmat, karena Musa telah meletakkan tangannya di atasnya. Dia sekarang adalah pemimpin bangsa Israel, dan orang-orang Israel menaati Yosua dan menaati Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, "Kamu adalah pemimpin baru Israel. Pimpinlah orang-orangku menyeberangi sungai Yordan ke tanah perjanjian. Aku akan bersamamu sama seperti aku bersama Musa. Aku tidak akan meninggalkanmu. Patuhilah setiap hukum yang diberikan Musa kepadamu, dan engkau akan berhasil dalam segala hal yang engkau lakukan. Singkirkanlah ketakutan dan keraguanmu, karena ingat, Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi." Demikianlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Nah, itu tadi adik-adik kisah perjalanan Musa sampai akhir hayatnya dan digantikan oleh Yosua. Dan di sini kita belajar bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita atau diri kita hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik baik, itu tadi cerita Kak Cia. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengerti dan dapat memahaminya dan dapat ambil sisi positifnya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Nah adik-adik, gimana ibadah minggunya pada minggu ini? Pasti asik kan? Pastinya dong. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, supaya lebih semangat, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Judulnya, Yesus Kekasih Jiwaku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Amen. Lagi ya.
Bersama ya, angkat kedua tangan kita. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Berikan tepuk tangan yang paling indah. Angkat kedua tangan kita bersama, yuk. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, yes, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Angkat kedua tangan menari. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yes, gerakan kakinya bersama, kiri lagi. Dengan gendang semua menari. Yes, oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dari hati yang paling dalam, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Yo. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Siap menari, bergerak ke kiri ke kanan. Yo. Yes. Bapak, Kau melihat umat-Mu menari di hadapan-Mu. Lagi katakan dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Dengan drum, dengan gendang, cepat. Ku puji dengan kecapi. Yes. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal. Bersama dengan gendang ku puji. Yes, kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada minggu ini, kita mau satu di dalam doa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi. Tuhan Yesus, kami mohon agar Kau memberkati kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu tadi Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman dalam kami menjalankan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini juga kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami serta menyertai kami dalam kehidupan kami dalam minggu-minggu ke depannya Tuhan, sampai kami semua dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah kami lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah pada minggu depan. Dadah.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.